kelas 10 SMA. Materi ini membahas mengenai gerak benda ditinjau dari bagaimana lintasannya. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu nih, apa sih sebenarnya yang diukur di kinematika gerak? Ada besaran apa saja? Di antaranya adalah yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya antara jarak dengan perpindahan? Jarak dengan perpindahan. Jarak ini merupakan salah satu besaran di fisika yang dia itu tidak memiliki arah. Jadi dia dikategorikan sebagai besaran skalar, ya. Jarak ini adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Ya. Sementara yang kedua yaitu perpindahan. Perpindahan ini memiliki arah dan dia dikategorikan sebagai besaran vektor. Dan perpindahan ini definisinya adalah jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir dari sebuah gerak. Untuk mengetahui lebih dalam lagi bedanya apa sih antara jarak dengan perpindahan, kita coba ya, kita ambil contoh nih. Ada satu benda yang bergerak lurus dalam satu lintasan di posisi A, B, kemudian C. Masing-masing A, B berjarak 30 km. Kemudian BC berjarak 20 km. Misalnya kita lihat ada seseorang nih lagi naik Vespa gitu ya. Dia bergerak dari A ke B lintasannya, kemudian lanjut ke C ya. Dan setelah itu dia balik ke B. Artinya posisi mula-mula dari benda ini berada di A, ini posisi mula-mulanya. Kemudian posisi akhirnya ada di B. Tapi sebelum itu dia ke C dulu ya, dari A ke B ke C, kemudian balik lagi ke B. Nah, pertanyaannya berapa jaraknya? Nah, jaraknya teman-teman adalah jarak atau lintasan yang ditempuh oleh benda itu selama dia bergerak. Pertama dari A ke B, ya kan? Berapa lintasannya? Kita sebut lintasannya adalah SAB. Oke. Kemudian dari B ke C panjang lintasannya adalah SBC, dan dari C ke B balik lagi lintasannya adalah SCB. Sehingga jaraknya adalah jumlah dari 30 ditambah 20 tambah 20. Jadi 70 km. Ini adalah jaraknya. Sementara kalau perpindahan gimana Kak? Perpindahan itu kalian bisa tarik garis antara posisi awal dengan posisi akhirnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, posisi awalnya ada di A, posisi akhirnya ada di B, ya. Maka mana perpindahannya? Yaitu jarak dari A ke B, yaitu sejauh 30 km gitu ya. 30 km. Oke, baik. Lanjut. Kelajuan dan kecepatan. Kalau tadi kita membahas mengenai kelajuan dan jarak dan perpindahan, sekarang kita akan bahas besaran yang selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ini dia tidak memiliki arah, sehingga dia dikategorikan sebagai besaran skalar, ya. Dan dia itu merupakan definisi jarak dibagi waktu. Tadi kita udah bahas apa bedanya jarak dengan perpindahan ya, teman-teman ya. Kemudian bisa kita nyatakan dengan persamaan jarak dibagi waktu. Itu adalah kelajuan. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan memiliki arah, kategori besaran vektor. Kecepatan ini definisinya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi kalau kita definisikan, kita merumuskan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Contoh seperti contoh yang tadi kita jelaskan. Misalnya ada satu lintasan lurus ABC, A ke B 30 km, dari B ke C ke 20 km. Kemudian seseorang bergerak dari A ke B, kemudian dia bergerak ke C, kemudian dia balik lagi ke B, ya. Maka berapa jaraknya? Jaraknya tadi sudah disebutkan ya. Jaraknya 30 tambah 20 tambah 20 berarti 70 km. Sementara perpindahannya posisi awalnya itu ada di sini di A, ini posisi awal, kemudian ini posisi akhirnya ada di B, sehingga ini adalah perpindahannya gitu ya. Kemudian misalnya dari A ke B butuh waktu 2 jam,
Kemudian dari B ke C ya membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian dari C ke B juga 1 jam, sehingga berapa kelajuannya? Oke, kelajuannya berarti kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu, gitu kan ya. Maka jaraknya tadi adalah 70 km dan waktunya adalah 4 jam. Nah, kalau ditanya kecepatan, maka kecepatannya itu 30 km dibagi 4 berarti 7,5 km per jam. Jadi kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, sementara kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, gitu. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Definisi dari kecepatan berarti kalau tadi kita jelaskan, yaitu artinya penambahan perpindahan per detik, itu kecepatan. Jadi kalau misalnya pada satu soal benda memiliki kecepatan 10 meter per detik, maka pada detik ke-1 berarti dia menempuh berapa? 10 meter tiap detik. Nah, dia berpindah 10 meter tiap detik. Jadi detik pertama tentunya dia berpindah 10 meter kan gitu ya. Kemudian detik kedua, detik ketiga, detik kelima tinggal kita kalikan dengan kecepatannya. Jadi ini 10, betul ya. Kemudian yang kedua ini adalah 20, dan yang ketiga ini adalah 30 meter, dan yang kelima ini adalah 50 meter. Sehingga seperti itu ya. Baik, kemudian kalau kita lihat berapa jarak total yang ditempuh, berarti kan ini tinggal kita jumlah. Ketika misalnya posisi mula-mulanya di angka 4, maka 4 tambah 10 14 ya. Kemudian 4 tambah 20 24. Ini kaitannya dengan posisi. Oke ya. Nah, sehingga persamaan dari kecepatan ini adalah perpindahan per detik, yang mana kalau misalnya ada posisi mula-mula gitu ya, maka dirumuskan S0 ditambah V kali T. Ini adalah fungsi dari perpindahan, gitu. Nah, definisi GLB, oke, baik. Jadi dalam gerak lurus ya ada dua jenis gerak berdasarkan kecepatannya. Pertama adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan ya, yang mana lurusnya adalah lintasannya, yang berubah itu adalah kecepatannya, dan kecepatannya itu bertambahnya atau berkurangnya secara beraturan. Oke. Baik, dalam pembahasan mengenai gerak ini ada yang disebut percepatan. Ya, percepatan itu definisinya adalah perubahan laju terhadap waktu, ya kan? Atau perubahan kelajuan dan atau arahnya. Perubahan laju tapi arah tetap bisa, ya kan? Atau perubahan arah tapi laju tetap. Ya, seperti ini. Perubahan laju dan arahnya. Oke. Definisi percepatan itu sendiri artinya adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Misalnya di sini dikatakan misalnya percepatannya 10 meter per second kuadrat, gitu kan. Maka pada detik pertama kecepatannya berubah dong, bertambah, gitu ya. Percepatan 10 meter per second itu artinya apa? Artinya adalah kecepatannya bertambah 10 meter tiap detiknya, bertambah 10 meter tiap detiknya. Jadi kalau misalnya bendanya itu dari keadaan diam pada detik pertama, maka kecepatannya bertambah sebesar 10 meter per second, kan gitu, ya kan? Kalau misalnya dia detik kedua, berarti bertambah lagi, terus bertambah, ya, bertambah. Nah, jadi tiap detiknya bertambah kecepatannya sebesar 10, seperti itu, ya. Baik, misalnya kecepatan mula-mulanya 4, maka berapa kecepatannya pada saat detik ke-1? Nah, ini tinggal kita jumlah aja dengan kecepatan mula-mulanya. Seperti itu, ya. Jadi rumus kecepatan pada GLBB bisa kita nyatakan dengan VT sama dengan V0 plus AT. VT ini apa, Kak? VT ini adalah kecepatan
akhir atau kecepatan yang kedua. V0 ini apa, Pak? V0 ini adalah kecepatan awal, gitu ya. A ini apa, Kak? A ini adalah percepatan, T ini adalah waktu. Jadi kalau kita ingin mencari kecepatan pada saat detik tertentu, maka kita bisa gunakan persamaan VT sama dengan V0 plus A kali T. Baik, lanjut. Kemudian jarak dan perpindahan pada GLBB dan pada GLB. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara jenis gerakan GLB dengan GLBB, baik. Oke, yang paling mendasar itu adalah baik, kita lihat di sini untuk GLB ini adalah gerak lurus beraturan yang kecepatannya tetap. Ya, dia kecepatannya tetap. Kemudian dia tidak memiliki percepatan alias percepatannya sama dengan 0, ya. Dan kalau kita ingin mencari berapa perpindahannya, cukup menggunakan definisi dari kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan bagi waktu, sehingga perpindahan itu adalah kecepatan dikali waktu. Beda dengan GLBB. GLBB ini kecepatannya berubah, tapi perubahannya bertambah atau berkurangnya beraturan, ya. Sementara dia juga punya percepatan yang nilai percepatannya tetap, sehingga ada B di belakang, beraturan, gitu ya. Nah, kecepatan mobil berubah terhadap waktu, misalnya di sini ya. Perpindahan mobil dinyatakan dengan, nah tadi gini teman-teman, kan perpindahan itu kan kecepatan dikali waktu. Bagaimana, Kak, dengan kecepatannya pada GLBB? Kecepatan pada GLBB ini kan dia ada dua, Kak. Ada V0, gitu kan, dan ada VT. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan awal, kecepatan akhir. Maka kecepatan ini yang digunakan adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah V1 tambah V2 dibagi 2 dikali waktu, ya, untuk mencari nilai dari perpindahan pada benda yang bergerak dengan GLBB. Baik, kemudian persamaan GLBB yang bisa kita gunakan dalam soal-soal itu adalah pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kaitannya plus minus ini adalah kaitannya apakah benda itu dipercepat, maka nilainya positif, atau benda itu diperlambat, gitu ya. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan kedua bisa menggunakan S sama dengan V kali T, di mana V-nya adalah V rata-rata, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mencari S bisa menggunakan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat apabila diketahui adalah waktu, kemudian ditanya adalah S, seperti itu. Nah, baik. Jadi kita lihat ini ada persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang GLBB. Jadi secara ringkas kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Kalau GLB persamaannya karena V tetap dan A-nya 0, persamaannya cukup S sama dengan V kali T. Kemudian untuk GLBB persamaannya V berubah, A tetap, atau misal dan untuk mencari nilai S sama dengan V0 plus V bagi 2 kali T. Persamaan selanjutnya VT ini digunakan pada saat dikasih tahu atau diketahui adalah waktu. Ini ketika ditanya adalah S dan diketahui adalah waktu, gitu kan. Ini ketika ditanya adalah VT, diketahui adalah perpindahan atau jarak di soal tersebut. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan gerak tersebut pada grafik, maka kita lihat di sini ada grafik GLB, grafik yang gerakannya itu memiliki kecepatan tetap. Pertama yaitu grafik antara jarak dengan waktu. Jadi jika kita gambarkan bagaimana grafik GLB antara jarak terhadap waktu, maka dia linear atau lurus, gitu ya. Lurus, bukan yang seperti ini ya teman-teman ya, bukan kayak gini nih lurusnya nih. Kalau yang kayak gini, ini kan berarti tidak ada perubahan posisi, artinya benda berada dalam keadaan diam, gitu ya. Kalau ini berarti benda berada dalam keadaan diam. Sementara kalau dia gerakannya itu lurus dan linear seperti ini, maka ini GLB, ya. Kemudian yang kedua, apabila gambar grafiknya dinyatakan dalam kecepatan terhadap waktu.
kecepatan itu satuannya meter per second, ini waktu. Dan kita bisa mencari jarak itu dengan cara menghitung luas grafik yang dibentuk ini. Ini kan bentuknya kan seperti persegi panjang ya kan? Dimana luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Jadi kalau ditanya nih di soal tentang jarak dari gambar grafik yang diberikan, maka ada cara cepatnya, yaitu jarak adalah luasan dari grafik yang dibentuk antara V terhadap T gitu. Kemudian yang ketiga, ketika misalnya grafiknya dinyatakan dengan percepatan terhadap waktu. Nah, karena GLB itu percepatannya 0, maka ini nggak ada isinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi A-nya sama dengan 0 gitu. Itu untuk GLB. Bagaimana untuk GLBB? Nah, GLBB yang perlu kita ketahui, GLBB ini kan memang dia beraturannya itu bisa dipercepat atau bisa diperlambat ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar grafiknya, mana yang dipercepat dan mana yang diperlambat. Misalnya di sini ada grafik antara S terhadap T, antara jarak terhadap waktu. Kalau gambar grafiknya seperti ini, teman-teman, dia cenderung dari bergerak, kemudian dia diam. Maka yang ini termasuk dalam GLBB diperlambat. Diperlambat ya, untuk yang bagian ini. Sementara yang ini dari diam kemudian dia bergerak melengkung ke atas gitu kan, ini termasuk GLBB dipercepat. Oke, itu kalau antara jarak terhadap waktu. Kalau antara kecepatan terhadap waktu, ketika kecepatannya itu lurus dan naik, maka ini termasuk GLBB dipercepat. Kalau dia turun kayak gini, turun, maka GLBB diperlambat. Dan kalau sudah sampai di sini, berarti ini artinya kecepatannya sama dengan 0. Ketika di sini berarti kondisi benda di sini adalah sedang berada dalam keadaan diam. Oke ya. Kemudian bagaimana Kak kalau antara percepatan terhadap waktu? Antara percepatan terhadap waktu ya teman-teman ya. Nah, kalau antara percepatan terhadap waktu, karena dia kecepatannya bertambah secara beraturan, maka nilai percepatannya tetap ya, nilai percepatannya tetap ya. Untuk membedakan antara GLBB dipercepat dengan diperlambat, kalau ini adalah dipercepat, dimana nilai A nya positif. Sementara kalau misalnya ditanya diperlambat, maka dia ada di bagian bawah, A nya negatif, seperti itu. Nah, ini adalah grafik antara GLB dan GLBB berdasarkan beberapa besaran-besaran terhadap waktu. Nah, untuk gerak vertikal sendiri, gerak vertikal yang gerakannya itu atas bawah, dia dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi. Ketika benda dilempar ke atas, maka dia akan melawan gravitasi sehingga kecepatannya itu makin lama makin berkurang. Sampai kemudian di titik dimana kecepatannya itu habis alias 0, dan kemudian dia balik lagi ke bawah dengan nilai kecepatan ke bawah itu semakin besar gitu ya. Nah, percepatan gravitasi ini karena gravitasi arahnya menuju ke bawah, maka ketika benda bergerak naik ke atas, maka tanda percepatannya min ya. Ketika dia bergerak ke bawah atau searah dengan gravitasi maka nilai gravitasinya positif gitu kan. Misalnya di sini ada benda yang bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Ketika ke atas makin lama makin lambat, ketika ke bawah makin lama makin cepat. Kita gambarkan misalnya pada detik pertama ya, kecepatannya di situ berkurang 10, kan tadi kan percepatan gravitasi kan 10 meter per second kuadrat ya. Artinya tiap detiknya berkurang 10 meter per second. Jadi awalnya 30 misalnya, kemudian di detik pertama berkurang 10 menjadi 20, kemudian berkurang lagi menjadi 10. Kemudian pada saat di atas kecepatannya 0 ya, diam sesaat, kemudian dia ke bawah dengan kecepatan yang justru kebalikan, bertambah ya, bertambah 10 meter per tiap detiknya. Oke, 10 meter per second per tiap detiknya sampai ke bawah lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan persamaan GLBB vertikal ini dia memiliki kemiripan dengan GLBB yang tadi kita pelajari gitu ya. Dia hanya mengganti percepatan dengan gravitasi dan jarak S dengan ketinggian gitu. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita diminta
untuk mencari berapa tinggi di titik tertentu. Maka kita bisa menggunakan persamaan GLBB, ya kan, bahwa tinggi pada titik tertentu sama dengan V kali T, di mana V-nya rata-rata. Karena V rata, kenapa? Karena dia merupakan GLBB yang dia itu punya nilai V0 dan punya nilai VT, sehingga dinyatakan V rata-rata adalah V1 tambah V2 dibagi 2 kali T. Nah, contoh pada detik kedua misalnya ya, tinggal kita masukkan aja datanya. Awalnya kecepatannya 30, pada detik kedua kecepatannya 10 gitu kan, kemudian dibagi 2 dikali 2, maka tingginya 40 meter ya. Nah, untuk mencari waktu di titik tertinggi yang bisa kita gunakan adalah konsep di mana pada saat benda itu berada di titik tertinggi atau di puncak, itu bendanya berada dalam keadaan diam, maka kecepatannya sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus minus GT. VT sama dengan V0 min GT gitu kan, karena dia melawan gravitasi. Ketika di atas VT-nya 0 sama dengan kecepatan mula-mula kali G kali T. Nah, T-nya ini adalah T sampai di puncak gitu kan. Sehingga G kali T kali T puncak sama dengan V0, sehingga T di puncak bisa kita nyatakan dengan V0 per G. Seperti itu kurang lebih ya. Baik. Contoh. Misalnya di sini ada contoh gerak seekor semut diamati dari atas seperti pada gambar. Mula-mula semut bergerak dari titik A ke titik B dan selanjutnya bergerak ke titik C. Hitunglah besar perpindahan dan jarak tempuh semut tersebut. Baik, kalau kita ditanya mengenai jarak, oke, semutnya kemana aja nih Kak? Dari A ke B, oke. Terus mana lagi? Dari B ke C, udah tambahin aja. Berarti 15 ditambah 14, maka jarak tempuhnya adalah 29 cm. Udah, itu jarak. Nah, bagaimana yang kedua? Yaitu perpindahan. Posisi mula-mula di mana? Ini posisi mula-mula nih Kak. Posisi akhir di mana? Ini posisi akhir. Maka yang disebut dengan perpindahan adalah jarak atau panjang terpendek dari titik A tarik garis ke titik C. Nah, ini kan bisa kita gunakan Pitagoras ya. Nah, untuk menggunakan Pitagoras kita lihat dulu nih. Ini ada 12, ini ada 15, dan ini ada segitiga siku-siku di sini. Maka kita cari dulu di sini menggunakan Pitagoras. Akar 15 kuadrat min 12 kuadrat akar 225 dikurang 144 gitu ya. Akar 81 atau 9. Maka ini dapat 9. Kalau dari B ke C14 sementara B ke sini adalah 9, maka ini berapa? 5 dong. Kan 14 dikurang 9 kan 5 ya. Maka kita dapatin perpindahannya itu posisi A terhadap C, posisi akhirnya. Maka ini juga merupakan Pitagoras ya. AC kan gitu ya. Nah, ini sisi miring, maka Pitagorasnya adalah 12 pangkat 2 ini ditambah ini yaitu 5 pangkat 2. Jadi 144 ditambah 25 berarti akar 169 yaitu 13 meter per second. Oke, jelas ya contoh soal ya. Kemudian contoh soal yang kedua, untuk suatu pekerjaan Amira mengendarai mobil dari kota A ke C melalui kota B yang berada pada satu garis lurus. Ya, kita gambarkan aja nih, ini A kemudian ke C tapi dia melalui B. Nah, dengan kelajuan kosan 60 km per jam. Jadi dari A ke C kelajuannya 60 km per jam selama 1,5 jam. Berarti waktu dari A ke C 1,5 jam. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kota C selama setengah jam, ini waktunya ada waktu delay di sini kan? Waktu delay gitu kan? Berapa nih waktu delaynya? Setengah jam gitu kan? Setengah jam. Kembali ke kota B dengan kelajuan konstan ke kota B dengan kelajuan konstan sebesar 30 km per jam. Waktu dari C ke B dikatakan 1 jam. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Amira tersebut. Di sini ada kalimat kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak terpendek antara posisi mula-mula dengan posisi akhirnya, berakhir di B, gitu kan? Posisi akhirnya di B. Nah, pertanyaannya berapa dari A ke B? Dari A ke C bisa kita hitung nih teman-teman, yaitu V kali waktu kan gitu ya.
P-nya 60 kali waktu yang ditempuh dari A ke C adalah 1,5 jam. Berarti 90 kilometer dari A ke C. Sementara dari C ke B berarti SBC atau SCB, yaitu V kali waktu. V-nya 30 dikali waktunya dari C ke B dikatakan selama 1 jam, berarti 30 kali 1 berarti 30 km. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata. Tadi definisi dari kecepatan apa teman-teman? Perpindahan dibagi waktu. Berapa perpindahannya? Nah, kalau kita lihat dari A ke C 90, ya kan? Kemudian dari B ke C 30. Maka perpindahannya adalah AB. AB itu berapa? Ini AB, ini kan 90 nih, dari sini ke sini kan 90. Dari C ke B ini 30. Maka kalau ini 90, ini 30, maka ini berapa? 60. Maka perpindahannya 60 km per jam. Jamnya itu berapa lama? Totalin 1,5 jam tambah setengah jam tambah 1 jam. 1,5 tambah setengah 2, 2 tambah 1, 3. Maka 3. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 20 km per jam. Gitu, teman-teman. Baik, satu lagi. Sebuah pesawat udara mendarat pada satu landasan udara. Besar kecepatan tepat kali menyentuh landasan. Berarti ini diketahui kecepatan pertama adalah 80 meter per sekon. Jika pesawat ternyata berhenti 15 detik kemudian, berhenti itu berarti kecepatan akhirnya 0, gitu kan, selama 15 detik dengan perlambatan konstan. Besar perlambatan pesawat tersebut adalah, yang ditanya dalam soal ini adalah perlambatan. Ingat definisinya, perlambatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Berubah kecepatan dari 80 ke 0, maka 0 dikurang 80 dibagi waktunya adalah berapa waktunya? 15. Maka percepatannya adalah min 80 dibagi 15 atau sekitar min 5 koma gitu ya. Sekian. Oke. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini di bab tentang kinematika gerak. Kalau kalian ada usulan untuk membahas materi-materi tertentu baik di fisika, kimia, matematik, silakan komentar di kolom komen. Terima kasih, sekian dari Kak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.